Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sini saya ingin membahas mengenai project LMS yang nanti kita akan melakukan suatu persiapan beserta pelaksanaan yang sebelumnya kita itu sudah menggarap ya, lebih tepatnya berusaha membuat suatu fitur manajemen yang dimana sudah saya bagikan beberapa manajemennya pada setiap kelompoknya masing-masing. Nah, walaupun yang kemarin itu kita belum sampai pada tahap layak pakai, tetapi mudah-mudahan pada lanjutan ini kita bisa menyelesaikan project LMS tersebut. Nah, sehingga saya memohon kerjasamanya bagi seluruh mahasiswa STIMIK Madira Indonesia kelas A ya, angkatan 2021 ini untuk menggarap project LMS ini. Walaupun kita sebetulnya nggak ada tugas ya, tetapi ingat kita adalah mahasiswa beasiswa ya, atau mahasiswa KIP, sehingga kita berkewajiban untuk membuat suatu karya yang dibuat oleh kita gitu ya. Dan juga di sini saya sudah membuat web ya bagi sarana atau prasarana untuk kalian ya belajar atau mencoba melihat fitur-fitur apa saja yang terdapat pada web yang telah saya garap ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tanggal berapa ya kita akan melakukan persiapan sebelum kita melakukan suatu pelaksanaan. Nah, di sini pada tanggal 5 September ya, lebih tepatnya hari Senin besok, itu saya ingin seluruh koordinator kelompok IMK melakukan suatu persiapan ya, membuat suatu konsep. Dan juga laporan itu saya ingin formatnya diperbaiki lagi ya, sehingga saya ingin format laporan tersebut itu ada detailnya ya, mulai dari script code-nya, penjelasan script code tersebut. Kalau bisa ada video yang menjelaskan mengenai program tersebut atau API yang kalian buat. Kalau kalian hanya sekedar menampilkan hasil dari script code-nya ya, ingat hasil dari script code-nya, bukan script code-nya. Kalau hasilnya atau tampilannya bagi orang lain mungkin ini bisa dinilai bagus atau tidak bagus, tetapi di mana gitu ya letak kesalahan kalian ngodingnya, sehingga saya nggak bisa memberikan saran secara maksimal pada kalian. Nah, di sini itu saya ingin ya kepada koordinator kelompok, koordinatornya tetap sama ya, dan juga wakilnya juga tetap sama. Jadi tidak ada kelompok yang berubah. Nah, pada tanggal 5 ini silahkan buat konsep semenarik mungkin bagi setiap kelompok manajemen ya. Bagian role manajemen silahkan buat konsep yang fix atau ada suatu kepastian, sehingga nanti suatu saat itu tidak akan ada perubahan yang signifikan tanpa seizin dari project manager ataupun dari kelompok yang lain. Kalau perubahan tersebut memang sangat dibutuhkan, maka kita harus musyawarah terlebih dahulu. Dan lalu pada tanggal 12 yaitu kita melakukan pelaksanaan, di mana saya berharap seluruh kelompok 1 sampai kelompok 8 pada project LMS ini itu sudah melakukan suatu persiapan yang matang ya, dan siap untuk melakukan pelaksanaan yang baik. Saya tidak ingin kalian gak ada persiapan, jika nanti ketika kalian pas menggarap bagian manajemen masing-masing itu ada beberapa hal yang dapat mengurangi kinerja kalian. Oke, di sini saya akan langsung saja gitu ya. Untuk lebih detailnya nanti akan saya buat di video selanjutnya dan menjelaskan mengenai detail dari fitur yang saya buat. Mudah-mudahan itu dijadikan sebagai referensi ya, dijadikan sebagai gambaran untuk kalian gitu ya yang bingung mengenai fitur apa saja yang dibutuhkan pada project LMS ini. Kita tidak perlu membuat LMS yang apa ya? Yang seperti LMS STIMIK Madira Indonesia gitu ya. Itu tidak perlu, tetapi kita patokannya harus layak pakai gitu ya, dan fitur-fiturnya itu tidak ada yang malfungsi. Sehingga saya ingin
seluruh fitur ya, tampilan bagus dan juga performanya itu sangat bagus. Oke. Nah, di sini rekan-rekan bisa login ya menggunakan email Steamik-nya masing-masing ya. Dan email Steamik-nya itu bisa dilihat di sini ya pada kode kelas angkatan 2021 yang dimana dulu pernah dibagikan gitu ya. Bagi yang punya ini silahkan gitu ya. Bisa dicek kalau yang lupa NIM-nya karena sudah lama enggak melakukan perkuliahan atau melaksanakan perkuliahan gitu ya. Nah, bisa login menggunakan email yang terdapat di sini ya. Oke, di sini saya misalkan ingin mencoba menggunakan NIM saya ya, email saya, dan passwordnya silahkan gunakan NIM kalian masing-masing ya. Bukan berarti kalian email yang ini gitu ya, emailnya 582 tapi passwordnya 581. Nah, tentu tidak bisa gitu ya. Nah, kalian harus betul-betul seperti ini gitu ya. Nah, lalu ketika login nanti akan ada tampilan seperti ini. Dan bagi yang ingin belajar mengenai pemrograman web gitu ya, seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, Object Oriented Programming ya, lalu MVC, model view and controller, lalu banyak lagi misalkan struktur data, algoritma pemrograman, masih banyak lagi gitu ya. Tetapi di sini ada tahapan-tahapan tertentunya. Kita mulai dari HTML dulu. Bagi yang sudah menguasai HTML dasar, silahkan bisa melompat kalian belajar hal yang lain. Itu terserah gitu ya. Tapi ini adalah sarana yang saya sediakan bagi kalian gitu ya. Oke, di sini saya logout saja dulu gitu ya, dan akan login sebagai super admin. Super admin ini passwordnya silahkan kalian tebak ya. Ya, untuk saat ini sih passwordnya seperti ini ya, dan mungkin nanti akan saya ganti. Dan ini juga masih pada localhost ya. Kalau kalian ingin mengaksesnya kan kalian nggak bisa mengakses di localhost ini gitu ya. Sehingga ini sudah saya siapkan ya websitenya, learning.ujiantulis.com ya. Nah, ini sudah saya sediakan ya. Nah, ini background image-nya ini sudah saya hapus ya yang terdapat tadi di halaman login. Itu karena di sini dapat mempengaruhi performa sehingga saya hapus saja background image-nya. Dan di sini juga nanti kalian bisa login menggunakan NIM masing-masing ya, email Steamik masing-masing. Nah, ini silahkan ya. Ini URL-nya atau nanti bisa saya share gitu ya. https://learning.ujiantulis.com. Ini saya close aja ya. Kita akan membahas yang ada di sini. Sebelum itu saya akan menonaktifkan dulu ya pada bab HTML ini. Nah, di sini saya nonaktifkan dulu. Sehingga di sini tidak tampil konten apa-apa kecuali batas waktu. Nah, di sini itu kan saya sudah membuat akun ya untuk beberapa mahasiswa dan total akun tersebut itu ada kisaran 64 ya yang menggunakan email Steamik. Ya, kita coba cek yang menggunakan email Steamik gitu ya. Ada berapa di sini? Oh, ada 64 ya. Dan semuanya itu aktif. Di sini misalkan saya ingin mencari Oki. Nah, tampil Oki Supriyatna ya. Tetapi ini untuk menu admin ya, bisa dilihat tuh. Ini menu admin itu tidak bisa diakses oleh user biasa ya. Jadi user hanya bisa mengakses profile, lalu mengakses HTML atau CSS dan lain-lain. Walaupun sebetulnya saya bisa mengaktifkan aksesnya untuk yang misalkan Sony Chandra Maulana boleh mengakses admin ya. Itu bisa saja ya, tetapi role-nya harus diganti menjadi admin. Kalau user dia nggak bisa mengakses ini, gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat di HTML1 kan belum ada apa-apa tentu karena saya sudah menonaktifkan ini ya, status teori, status praktisnya. Jadi ada teori, ada prakteknya, dan mungkin nanti akan saya tambahkan latihannya ya supaya kalian bisa mencoba gitu ya, latihan mau itu latihan soal gitu ya, pilihan ganda, latihan soal esai,
ataupun kalian langsung menggarap sesuatu hal gitu ya, misalkan membuat struktur HTML atau membuat form login ya. Nanti saya akan membuat fitur tambahannya gitu ya. Untuk saat ini masih beta gitu ya, masih belum sempurna, masih dalam tahap development. Ya, di sini sebetulnya ini sudah ada konten ya, tetapi ini memang tidak tampil karena statusnya dia harus ready terlebih dahulu ya. Oke, karena seperti itu, di sini saya ingin memberitahukan bahwasanya untuk setiap bab ini itu ada waktu aksesnya atau batas aksesnya. Di sini saya bisa menentukannya ya, misalkan akses opennya today jam berapa sekarang? 11.45, saya ke 11.46. 11.46 di sini. Ini today 11.47. Ini 12 ya. Oke. Simpan perubahan. Lalu di sini refresh. Nah, di sini akses forbidden. Oke. Nah, dia harus mempunyai akses terlebih dahulu, dan akses tersebut itu untuk seluruh role gitu ya. Mau user, mau admin, mau super admin. Ya, untuk saat ini super admin masih dibatasi, tetapi untuk kedepannya super admin bisa mengakses segala hal gitu ya. Dan mohon diperhatikan batas waktunya gitu ya, kapan akses dibuka dan kapan akses ditutup. Sehingga nanti akan saya informasikan misalkan pada grup koordinator IMK ya, atau koordinator project LMS, atau bahkan pada grup mata kuliah IMK atau interaksi manusia komputer ya. Intinya ditunggu saja informasinya, dan juga mohon untuk teliti ya dalam melihat informasinya. Oke, di sini waktunya 6 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, dia langsung tertutup. Dan kalau misalkan sudah tertutup, maka akses ini itu sudah tidak akan bisa diakses lagi ya. Sehingga mohon perhatikan waktunya. Nah, ini tolong diperhatikan waktunya, karena mau bagaimanapun kalau sudah tertutup ya sudah nggak bisa gitu ya. Nggak bisa mengakses ini, nggak bisa. Sudah nggak bisa gitu ya. Di sini saya bisa menentukan waktu misalkan 49 ya, atau 50. Yang mana bagusnya? Nah, 50. Ini 51 ya. Simpan perubahan. Ini saya ready dulu ya, biar bisa dicek, dilihat ya kontennya. Oke, di sini bisa saya cetak ya. Nah, untuk cetak ini itu saya bisa menyimpannya testing ya. Lalu saya coba cek di sini. Picture testing di sini ya. Jadi nanti ini kartu informasi learning series yang akan saya bagikan pada grup tertentu ya. Silahkan dilihat. Ini ya, nama seri HTML dasar, judul seri bab 1 ya. Satu seri aktif ready to access. Akses dibukanya lihat 4 September 2022 ya, pada jam 11.50 waktu Indonesia Barat. Lalu akses akan ditutup pada tanggal 4 September pada jam 11.51 waktu Indonesia Barat. Sehingga kalau misalkan akses belum terbuka, maka kontennya pun belum bisa dibuka. Lalu kalau akses ditutup, maka kalian sudah tidak bisa mengakses lagi kursus tersebut. Jadi silahkan untuk diperhatikan saja gitu ya. Ini saya close aja gitu ya. Ini close. Lalu saya coba bab 1, lihat nih. Nah, di sini juga ada akses ya. Ada timernya. Jadi kalau misalkan dia timernya ke 0 atau -1, maka dia akan langsung membuka aksesnya. Kalau ini akses akan terbuka ya. Akses akan terbuka dalam waktu 40 detik lagi. Nah, di sini itu kalian bisa belajar berbagai hal ya. Ini saya sudah menyediakan seperti HTML dasar. Untuk sekarang baru dasar-dasarnya saja. HTML dasar, CSS dasar, JavaScript dasar, PHP dasar,
OOP dasar atau Object Oriented Programming, lalu MVC, Model, View, and Controller. Kalau kalian paham dasar, saya yakin ketika kalian menggunakan framework seperti kode igniter atau Laravel, itu akan memudahkan kalian, bukan menyusahkan kalian. Sehingga saya harap kalian paham dasar-dasarnya gitu ya. Nah, kalau dia aksesnya sudah terbuka, lalu untuk kontennya, untuk status teori, status praktis ya, maka dia akan menampilkan teori, lalu untuk praktis ya atau praktek, dia akan menampilkan video pempraktekan gitu ya. Untuk saat ini saya menampilkannya video dari hasil buatan saya ya. Nanti akan saya gunakan dari referensi yang lain seperti salah satunya Web Programming Unpas ya, yang mungkin kalian semua itu sudah mengenal channel YouTube Web Programming Unpas. Selain pembahasannya yang memang mudah dimengerti, itu juga mudah untuk kalian implementasikan juga. Sehingga selain teori ada praktek, dan nanti setelah praktek akan saya tambahkan latihan. Entah kapan gitu ya, tetapi ini adalah hal yang akan saya tambahkan fiturnya. Nah, dia akan tertutup ya kalau memang waktunya sudah habis atau akses tertutupnya itu sudah menunjukkan waktu lebih dari yang ditentukan. Begitu pula dengan bab 2 ya. Ini bab 2 masih punya akses 4 hari gitu ya. Ya, saya tinggal bisa ditutup secara langsung di sini. Bisa ditutup ya di sini. Akses opennya misalkan tanggal 21, akses close-nya tanggal 30. Ya, tentu refresh ya, tuh. 16 hari lagi kalau mau buka akses tersebut ya. Nah, ini nggak ada timernya karena ini belum siap. Ya, sehingga tolong diperhatikan juga ya. Lalu di sini saya hanya ingin menampilkan satu bab saja ya. Sehingga tampil fokus pada bab yang pertama. Nah, ini tampil hanya satu ini saja gitu ya. Nah, seperti itu. Silahkan kalian untuk mengakses ya. Mau coba-coba mengedit profil kalian atau bagaimana itu terserah gitu ya. Ya, sebelumnya di sini saya ingin menghapus dulu gambar ya dari gambar foto profilnya supaya lebih hemat ruang. Ini profilnya sebetulnya udah nggak butuh lagi karena ya saya delete aja. Oke. Di sini dia udah nggak ada gambar nih karena udah saya hapus sih. Harusnya. Kok ada gambar ya? Oh iya, dia punya cache ya, punya cache-nya, sehingga kalau misalkan saya hapus gambarnya ya dia nggak masalah gitu tuh. Tapi kalau misalkan saya dipindahkan ke halaman lain, ini gambar akan hilang. Ini salah satu fitur yang namanya cache itu, sehingga berguna sekali untuk nanti menggarap suatu web. Ini juga masih ada ya. Oke, ini saya logout dulu ya. Saya login sebagai Sony Chandra Maulana dan akan mengajarkan kalian gitu ya. Misalkan ingin mengutak-atik, ingin mengubah sesuatu hal, silakan diperhatikan ya. Login ini sudah oke gitu ya. Login. Nah, selamat datang. Oh, di sini kalau misalkan ingin mengubah data ini ya, ini datanya sebetulnya masih ada banyak nih. Nomor telepon silahkan diisi yang nomor telepon aktif gitu ya. Kalau misalkan ingin informasi seperti apa, harus bagaimana peraturannya gitu ya, silahkan dicek pada tanda tanya ini, bisa diklik. Dan saya sarankan kalian menggunakan perangkat komputer atau laptop ketika membuka web saya ya, jangan menggunakan handphone. Karena saya belum menentukan responsif khusus untuk perangkat handphone ya, walaupun di sini saya menggunakan Bootstrap. Oke, ini nomor telepon, nomor WhatsApp. Lalu kalau misalkan ingin pilih gambar, silahkan pilih gambar yang mempunyai peraturan ya. Nah, ini formatnya harus perhatikan. Format gambar JPG, JPG, PNG, dan GIF ya. Ukuran maksimal 2 MB. Dan di sini ada lagi
rasio gambar 1:1 dan gunakan foto formal. Ya ini sih yang nomor 4 opsional. Saya sarankan kalian menggunakan foto formal ya. Kalau nggak ada ya silahkan bebas gitu ya. Yang penting sopan. Nah, cara untuk melihat formatnya ya, kalian bisa klik kanan pada foto, lalu bisa properties ya. Kalau misalkan di HP juga bisa dilihat detailnya atau rinciannya. Nah, silakan ini dilihat size-nya, ukurannya. Ini 298 KB gitu ya. Nah, ini tipe of filenya, lihat JPG ya. Ini memenuhi syarat. Nah, kalau dia memenuhi syarat dan rasionya pun itu 1:1 ya. Untuk melihat rasio di mana? Sebetulnya rasio itu bisa dilihat ya. Nah, di sini detailnya. Nah, ini kalau misalkan lebar 2176 lalu tingginya pun sama dengan lebar atau lebarnya sama dengan tinggi, bisa dilihat di dimensi ya. Itu berarti dia rasionya 1:1. Mau berapapun nilainya, misalkan 5000 kali 5000 yaitu sama ya, 1:1. Nah, kalau 3000 kali 1500 atau 3000 k 1500, dia 2:1 ya, sehingga silakan untuk diperhatikan. Nah, di sini saya akan menggunakan foto ini ya, gambar ini foto profilnya. Dia memenuhi ukurannya. Jangan menggunakan yang landscape gambarnya ya, ataupun yang portrait. Jadi menggunakan gambar yang persegi. Nah, setelah seperti ini kita simpan perubahan. Nah, ini sudah berhasil diubah ya. Ini Sony Chandra Maulana ya. Ini juga gambar ya, sudah oke gitu ya. Dan gambar pun sudah masuk pada profil gitu ya, image lalu profile. Nah, ini masuk ya. Kalau sudah masuk seperti ini ya aman. Walaupun kita mencoba mengganti foto profilnya lagi ya, misalkan ingin menggunakan yang foto profil ini yang sama ya, rasionya 1:1 dimensinya. Ini saya open, simpan. Nah, dia akan mengganti foto profilnya dan di sini pun dia digantikan ya, yang sebelumnya itu hilang atau dihapus. Ingin mengubah kata sandi silahkan ya, yang tadinya NIM 211052 lalu ingin mengganti menjadi sesuatu hal itu silahkan, terserah. Tapi mohon ingat ya, karena ketika kalian mengubah password, hanya kalian yang tahu password itu sendiri ya, atau kata sandinya. Kalau saya nggak bisa melihat kata sandi kalian, password kalian, karena ya mau melihat bagaimana ya. Lihat ini di kolom password tuh, ini sebetulnya passwordnya NIM kebanyakannya gitu ya, tetapi di sini itu sudah di encode ya. Ya, kalau misalkan kalau sudah di encode ingin di decode itu hampir mustahil ya. Ibaratnya sapi ketika sudah jadi daging nggak bisa jadi sapi lagi dagingnya gitu ya. Jadi hanya kalian yang tahu dan mohon secara teliti gitu ya. Oke, karena di sini sudah ada ya, silahkan nanti diperhatikan waktu aksesnya. Dan ini untuk daftarnya nanti akan saya nonaktifkan juga gitu ya. Karena kalian sudah memiliki akun yang telah saya buat, sehingga kalian bisa langsung saja login. Dan ini lupa passwordnya juga akan saya nonaktifkan juga gitu ya, sehingga saya nggak menerima alasan kalian lupa password. Itu konsekuensi sendiri aja gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ditunggu informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.